Anies sengaja melakukan itu untuk memancing karakteristik dasar Pak Prabowo yang dikenal sebagai tokoh yang cenderung temperamental, yang emosional. Saya tidak lihat Shana dan Grace berjalan menghampiri. Ketika mereka itu datang ke meja moderator, ketika mereka sudah sangat dekat jaraknya dengan saya. Intinya adalah mereka merasa terganggu dengan gestur dari supporter. Debat ketiga calon presiden yang berlangsung hari Minggu lalu berlangsung dalam tensi yang panas, terutama antara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Meski begitu, calon presiden nomor urut 3 juga banyak melontarkan kritik terutama terkait kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan. Bahkan belakangan muncul sejumlah penilaian bahwa debat capres kemarin sudah bernuansa serangan secara personal. Bahkan hal ini juga dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo. Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya. Saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Tak hanya antar calon presiden, tensi yang panas juga diperlihatkan oleh pendukung para calon presiden. Karena itu, moderator debat capres berulang kali mengingatkan para audiens untuk tenang agar memberikan kesempatan berbicara kepada calon presiden. Kita sama-sama menghormati hak berbicara, kesempatan berbicara bagi ketiga calon presiden kita malam hari ini. Setuju ya? Sepakat ya? Hadirin ya? Sepakat Bisa semua? dijaga ya semua ya? Bahkan ada satu momen ketika politisi dari Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali dan Isana Bagus Oka, yang notabene adalah pendukung calon presiden nomor urut 2, menghampiri moderator untuk menyampaikan protes. Belakangan ini dianggap oleh KPU sebagai sesuatu yang tidak patut. Karena itu dalam tayangan kali ini saya juga akan mewawancari Aryo Ardi, moderator ketiga debat calon presiden. Selain itu saya juga mewawancarai pakar komunikasi politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Idi Dimyati. Namun terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe Bersuara Channel, saluran yang membahas komunikasi dan pemikiran politik. Pertentangan antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sudah terlihat sejak debat dimulai. Tepatnya ketika masing-masing calon presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi. Dalam penyampaian visi misi, Anies sempat mengkritisi soal kebijakan food estate yang dianggap hanya menguntungkan para kroni. Juga mengenai Kementerian Pertahanan yang sempat dibobol hacker meski memiliki anggaran hingga 700 triliun rupiah. Di sisi lain, Prabowo mengingatkan tentang pentingnya objektivitas dalam menyampaikan pendapat. Jangan semata hanya dilandasi ambisi kekuasaan. Ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Tensi perdebatan makin panas ketika Anies dan Prabowo berbicara mengenai etik. Bahkan Prabowo sempat mengatakan bahwa Anies tidak pantas untuk berbicara mengenai etik. Di sisi lain, Anies sempat mengungkit kembali pernyataan Prabowo yang dianggap mengolok-olok soal etik.
Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi, Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Saudara bicara etik-etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan. Setelah debat usai, ada satu momen yang cukup menyita perhatian, yakni ketika Anies dan Prabowo tidak bersalaman setelah debat usai. Inilah yang kemudian memunculkan anggapan adanya tendensi personal antara Anies dan Prabowo. Bapak Iqbal, selamat malam. Baik, kami baik kepada Bapak Ketua KPU RI. Para paslon kami harap tetap berada di panggung. Pak Prabowo izin Pak. Pak Prabowo tetap ada di panggung, Pak. Nah, untuk mengetahui secara detail tentang momen-momen yang terjadi saat debat Capres kemarin, saya sudah terhubung melalui saluran telepon dengan Aryo Ardi, moderator debat ketiga calon presiden. Halo Aryo, apa kabar? Halo Bung Anton, kabar baik alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Aryo, tensi debat calon presiden kemarin kelihatannya lebih panas dibanding sebelumnya. Bahkan Anda berulang kali menegur audiens untuk tetap tenang. Nah, penonton yang hanya menyaksikan melalui televisi atau streaming mungkin penasaran, bagaimana sebenarnya gambaran sesungguhnya? Iya, kalau kita nonton di rumah pakai TV mungkin tidak terlalu bisa merasakan bagaimana riuhnya atmosfer yang terjadi di Istora Senayan ya. Nah, memang kenapa saya dan juga Anissa, rekan saya jadi moderator semalam tuh lebih banyak memperingatkan ataupun meminta ketertibannya dijaga karena memang mereka lumayan agresif ya kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi misalnya ketika sebelum waktunya mereka memberikan aplaus saat commercial break misalnya, nah ketika di tengah-tengah para capres berbicara mereka sudah melakukan tepuk tangan ataupun beberapa hal lain yang saya rasa sebagai moderator hal itu bisa berdampak terganggunya konsentrasi dari para calon presiden yang sedang berbicara. Anda sendiri berulang kali mengingatkan kepada audiens untuk menghargai porsi calon presiden untuk berbicara. Itu konteksnya seperti apa? Iya, karena kalau beberapa momen ketika kemarin itu saat capres berbicara, ada beberapa pendukung yang justru bersuara lumayan kencang ya volumenya ya. Dan saya rasa itu tidak fair untuk capres yang sedang berbicara, karena dikhawatirkan audio mereka juga bisa masuk ke audio yang ada secara sistem di lokasi acara, dan itu kan akan mengganggu bagaimana penonton di rumah itu bisa mendapatkan audio yang jernih dan maksud yang jernih dari apa yang disampaikan oleh capres. Nah itu saya sebagai moderator harus mengingatkan hal itu pada mereka. Setelah debat berakhir, Anda sempat mengingatkan Prabowo untuk tetap berada di panggung. Ketika itu Prabowo mulai meninggalkan panggung. Dan kita tahu bahwa setelah debat itu antara Anies dan Prabowo tidak bersalaman. Itu gambaran kejadiannya seperti apa? Nah, sebenarnya gambarannya kita sudah meminta agar paslon itu tetap berada di panggung setelah acara berakhir karena mereka juga akan berfoto bersama KPU untuk dokumentasi di debat ketiga ini. Tetapi ketika acara sudah selesai, penonton yang seharusnya tidak naik ke atas panggung langsung masuk ke atas panggung. Nah itu juga menimbulkan permasalahan sendiri. Saya nggak tahu pasti sebenarnya dari amatan saya dari tempat meja moderator itu apa yang terjadi di atas panggung karena orang begitu banyak di atas panggung. Tetapi seharusnya sih memang akhir debat itu seperti lazimnya acara ataupun momen yang terjadi selama ini harus ada saling salaman, itu juga untuk menurunkan tensi ya. Ada satu momen ketika politisi Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali dan Isana Bagus Oka menghampiri Anda, dan ini kemudian viral, bahkan belakangan Komisi Pemilihan Umum menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak patut. Ini sebenarnya
Apa yang terjadi saat itu? Ya, jadi itu juga saya juga baru tahu belakangan akhirnya itu menjadi viral ya setelah apa namanya setelah acara berlangsung selesai, saya dilihat ada yang memperlihatkan videonya di sosmed, ternyata itu udah naik dan itu menjadi hal yang viral. Saya tidak lihat Isyana dan Grace berjalan menghampiri meja moderator. Jadi ketika saya baru sadar ketika mereka itu datang ke meja moderator, ketika mereka sudah sangat dekat jaraknya dengan saya. Nah, ketika mereka sampai di meja moderator, mereka menunjukkan rekaman. Intinya adalah mereka merasa terganggu dengan gestur dari supporter nomor 3, calon presiden nomor 3 Pak Ganjar, yang dianggap mengganggu konsentrasi saat Pak Prabowo berbicara seperti itu. Tapi memang kalau secara aturan seharusnya keberatan itu disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu seperti itu. Baik, terima kasih Aryo Ardi untuk kesempatannya. Sama-sama, terima kasih, sehat-sehat selalu Bung Anton. Pada intinya, debat calon presiden merupakan upaya dari masing-masing capres untuk menanamkan keyakinan positif kepada publik, terutama kepada para calon pemilih. Bahkan setelah debat usai pun upaya ini masih terus dilakukan. Masing-masing kubu memberikan klaimnya masing-masing. Ada yang menganggap debat kemarin berlangsung dengan nuansa serangan personal, namun ada juga yang menganggap bahwa itu sudah berlangsung secara fair. Nah, untuk mendapatkan tinjauan akademis, saya sudah mewawancarai pakar komunikasi politik dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Dr. Idi Dimyati. Berikut petikannya. Oh ya, yang menarik dalam pandangan saya ya, dari debat capres yang ketiga kemarin adalah perseteruan atau kompetisi yang semakin tajam antara pasangan 01 dengan pasangan 02, antara Pak Anies Rashid Baswedan dengan Pak Prabowo Subianto. Bagaimana kita melihat memang Pak Anies sejak awal segmen sampai akhir berupaya melakukan serangan-serangan yang tajam dengan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada Pak Prabowo. Bahkan sebagai Menteri Pertahanan itu dipertanyakan betul bagaimana polisi kebijakan dan prestasi yang sudah dilakukan dalam konteks pertahanan, ya, dalam konteks kebijakan-kebijakan terkait dengan pertahanan negara. Begitu. Jadi saya melihat Pak Anies sengaja melakukan itu untuk mengeksploitir sekaligus juga menegaskan kalau dia memang penantang yang mengusung visi perubahan. Dan seperti juga banyak pihak, saya melihat Pak Anies sengaja melakukan itu untuk memancing karakteristik dasar Pak Prabowo yang dikenal sebagai tokoh yang cenderung temperamental, yang emosional, karena beliau memang berlatar belakang militer. Itu coba dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengusik ya Pak Prabowo, dan tampaknya itu berhasil ya. Jadi debat yang ketiga kemarin itu semakin meneguhkan kalau yang paling keras ya kompetisinya itu adalah pasangan 01 dengan pasangan 02, sementara Pak Ganjar cenderung berada di tengah-tengah, walaupun kita juga melihat ya pada segmen-segmen terakhir Pak Ganjar ikut-ikutan ya terpancing untuk melakukan serangan kepada Pak Prabowo dengan mencoba mengejar atau mengklarifikasi data-data yang dia bawa begitu. Ya bahkan sampai dengan segmen berakhir ya, perdebatan berakhir itu kita lihat bagaimana Pak Prabowo dan Pak Anies itu masih terbawa suasana ya kompetisi yang memang itu dihasilkan dari jual beli serangan dalam tanda petik selama perdebatan berlangsung, sehingga tidak sempat salaman atau saling menghindar, dan kekecewaan Pak Prabowo terhadap Pak Anies yang dianggap banyak mempertanyakan hal-hal yang keliru itu disampaikan ketika Pak Prabowo press conference. Pendapat Dr. Idi Dimyati tadi sekaligus mengakhiri tayangan kali ini. Sampai jumpa.